ya. Jadi kita lanjutin misalnya dari periode pertama yang ini ya. Di sini baris untuk overtime dia 50. Apakah benar available capacity 50? Betul. Subkontrak 150? Betul. Regular time 700? Betul. Overtime 50? Betul. Subkontrak 50 tambah 100 berarti 150? Betul. Regular time 700? Betul. Overtime 50? Betul. Subkontrak 130? Betul. Ya. Jadi ini cara cross checknya. Nah, kemudian apakah dengan ini sebenarnya solusinya sudah pasti gitu? Berarti nanti saya akan membuat barang di periode pertama itu berarti sebesar regular 700 unit, overtime 50, subkontrak 150. Dan which is sebenarnya itu untuk memenuhi permintaan periode 1 dan 2 setengahnya gitu. Ya. Lalu untuk periode kedua saya akan membuat 700 unit di regular time, overtime 50, subkontrak 50. Oke, itu untuk memenuhi permintaan demand di bulan April atau periode kedua. Periode ketiga berarti saya akan membuat di regular time 700 unit dan overtime sebanyak 50 unit untuk memenuhi permintaan di periode ketiga atau Mei. Nah, untuk dummy kita nggak anggap ya, karena ini sebenarnya sebagai tools pembantu kita untuk menggunakan tabel transportasi aja. Tapi kalau misalnya bilang apakah ini sudah optimal gitu ya, solusi yang kita hasilkan di sini udah optimal, sebenarnya belum sih gitu. Tapi kita bisa mengetahui berapa sih biaya awal dari perkiraan kita tadi ya. Jadi kalau kalian hitung sebenarnya kita punya biaya di sini adalah keluar 105.900. Dapat dari mana gitu ya? Kita dapat dari ini kan berarti 100 kali 0, berarti nggak ada biaya kan? 0. 700 kali 40 berapa? Tambahin 52 kali 50, tambahin 72 kali 150, tambahin 40 kali 700, tambah 50 kali 50, tambah 70 kali 50, di sini berarti 0 kali 100, tambahin 40 kali 700, tambah 50 kali 50, tambah 0 kali 130. Itu adalah cara pencarian biaya untuk skema yang ini. Nah, tadi kan saya bilang sebenarnya belum optimal gitu. Lah terus kalau gitu gimana cara saya mau mengoptimalkan gitu. Nah, sebenarnya kita menggunakan metode Northwest Corner Rule dan metode Stepping Stone. Tapi untuk di strategi operasi tidak akan saya ajarkan detailnya, karena ini akan lebih banyak diajarkan di mata kuliah riset operasi bisnis seperti itu. Jadi kalian cukup sampai bisa membuat initial solution-nya aja dulu, kayak gitu ya. Nah, di sini kita ada video, nanti seperti biasa saya akan showkan di Google Classroom dan kalian tinggal pelajari. Kemudian saya akan melanjutkan pada perencanaan agregat dalam jasa. Ya. Biasanya ya kita harus menentukan dulu, apalagi jasa ya. Penentuan tenaga kerja itu sangat penting karena akan sangat terpaut pada biaya tenaga kerjanya. Oke. Nah, makanya biasanya ada beberapa teknik yang kita lakukan. Yang pertama, dengan melakukan penjadwalan ya, akurat dari jam pekerjanya untuk memastikan tingkat respon dari perusahaan ya untuk memenuhi permintaan. Atau kalian bisa melihat sumber tenaga kerja on call ya. Jadi ini yang biasa kita sebut sebagai part-time untuk memenuhi permintaan tidak terduga. Atau kita bisa membuat fleksibilitas keahlian tenaga kerja yang kita punya. Jadi kita bisa mix and match kan, mungkin minggu ini tenaga kerja A ngurusin bagian divisi pemasaran, berikutnya mungkin divisi perhitungan salesnya, misalnya seperti itu. Atau fleksibel dalam tingkat output. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu bisa seperti misalnya kalian lihat di tenaga penjual real estate dan salesperson gitu ya. Misalnya ketika ada situasi yang membutuhkan petugas polisi atau pedamkar, itu
bisa memanggil pendamkar tempat lain yang sedang tidak bertugas, ya, atau memulangkan pegawai ketika restorannya sedang sepi, atau ketika ada antrian yang sangat panjang, pegawai yang tadinya di back office dialihkan untuk mengurus bagian kasir. Jadi kalau kalian suka belanja kan kadang-kadang ada tuh yang bantuin ngepek barang gitu ya. Nah, atau kalian menggunakan waiter yang berpengalaman untuk memastikan bahwa tingkat tingkat si waiter itu untuk menjamu, untuk mengurus si pelanggan lebih cepat dan efisien seperti itu. Ya, jadi ini kita ada contoh untuk perencanaan agregat dalam jasa. Jadi ini perusahaan hukum ya, firma hukum. Dia punya 32 pekerja ya, 32 pekerja. Dia memforecastkan kira-kira sebenarnya biasanya dalam bisnis dia itu ada kemungkinan terjadi yang namanya permintaan sedang, jelek-jeleknya atau sedang atau bagus-bagusnya gitu ya. Jadi dia membuat forecasting untuk setiap kemungkinan itu berdasarkan dari kategori bisnis legal yang dia pegang. Nah, ini forecasting yang dilakukan. Nah, forecasting ini dia lakukan untuk penentuan jam kerja justru. Ya. Jadi di sini ketahuan bahwa ketika bisnis lagi bagus-bagusnya, dia itu harus bisa spare 19.500 jam untuk ngurusin bisnis. Sedangkan untuk yang sedang 17.000, untuk yang worst itu 15.000. Nah, di sini dia infokan juga bahwa satu lawyer itu bekerja 500 jam. Nah, sedangkan dia punya 32 lawyer ya kan? Nah, berarti di sini kita bisa ngitung dari yang total jam ini kita tinggal bagi aja 500 jam sehingga diketahui bahwa ketika kondisi bagus dia butuh 39 pekerja. Tapi kalau sedang butuh 34, tapi kalau misalnya dia worst dia justru cuma butuh 30. Berarti ada 2 yang nganggur gitu kan. Tapi sisanya butuh lebih. Nah, kita mau ngecek demand maksimum ya yang harus dipenuhi gitu kan. Karena kan bagaimanapun juga kita inginnya semua tercover. Berarti kita lihatnya pada yang best. Ya, yang paling besar lah kasarannya, waktu yang paling banyak dikeluarkan. Ya, jadi cara penentuan untuk jumlah personel untuk setiap kategori bisnis legalnya adalah dengan cara melihat misalnya trial work. Di sini ada 1.800, 1.500, dan 1.200. Kita pilih yang paling gede yaitu 1.800. 1.800 ini kita bagi juga dengan 500 jam tadi hingga mendapat 3,6. Berarti setidaknya dia itu ada 3 personil tetap dan sisanya part-time untuk di bagian trial work. Kemudian berikutnya legal research kita cek juga paling besar itu 4.500. Berarti kita bagi 500 dapat 9 pekerja. Seperti itu untuk keseluruhan. Nah, kemudian di sini dia ngasih tahu bahwa sebenarnya untuk trial work dia cuma punya 4 orang yang qualified. Kalau legal itu 32, kalau corporate law 15, real estate 6, criminal law 12. Nah, kalau dari sini berarti yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari melihat kita punya 32 pekerja total dan ternyata semuanya itu berarti kan ini 32 ya. Semuanya itu bisa mengerjakan legal research. Berarti ini yang nantinya kita penentuan pekerjanya ini yang paling terakhir karena semua orang bisa. Kita cek yang lebih spesifik. Yang paling dikit aja. Oh, paling dikit ini ternyata trial work misalnya. Cuman ada 4 orang yang bisa dan kebetulan memang butuhnya 3,6 gitu. Berarti which is sebenarnya butuh 4 orang di sini ya kan. Nah, berarti 4 orang ini akan kita job desk-kan untuk ngurusin trial work ya. Berarti masih 32 kurang 4 gitu kan. Berarti kita masih punya pekerja itu masih ada 28. Nah, saya masukin kemana lagi ya? Oh, berikutnya ke real estate gitu ya. Real estate ternyata
kita punya 6 nih yang qualified ya, 6 orang yang qualified di sini, tapi sebenarnya kita cuma butuh ya maksimal 4 sebenarnya di sini ya kan. Karena dia memang maksimalnya 4, ya udah gitu. Kita masukin 4 orang aja, nggak usah maksain ya kan 6 orang qualified semuanya aja ngerjain, enggak kayak gitu. Kita cuma butuh maksimal demand-nya ya cuma 4 orang, udah 4. Berarti baru keluar 8 dari 32 ya kan? Masih ada 24. Nah, 24 berarti kita cek lagi yang paling dikit berikutnya itu adalah yang ini, criminal law. Berarti 7 orang. Oke, 7 orang kita masukin ke sini. Oke, terus berikutnya 24 kurang 7 berarti kita masih punya 17 ya kan? 17 pekerja. Lalu kita cek yang paling kecil berikutnya itu adalah yang si corporate law. Corporate law ini butuh 16, tapi sebenarnya personal kita cuma 15 gitu ya yang bisa gitu. Berarti yang qualified 15, paling yang satunya ya ada sih, kita tambahin aja dari yang kita punya. Cuman tampaknya sih kita akan menggunakan pekerja yang tidak terlalu qualified di situ, atau justru mungkin kita bisa meng-hire orang yang lebih qualified ya, part timer kita yang lebih qualified seperti itu untuk mengganti di situ ya, siapa tahu. Jadi ini emang balik lagi ke kira-kira sebaiknya yang kita mix and match kan dengan pekerjaan itu siapa dan berapa banyak, seperti itu ya. Kenapa kita nggak lihat aja, kan ini udah 30, paling maksimal ya minimal 30 sampai 39. Ya udah kita lihat aja yang paling minimum biar bisa nggak perlu capek-capek, pas nih 32 orang nggak perlu nambah, nggak bisa begitu ya. Jadi harus kita lihat dari yang paling banyak, karena kita sekali lagi untuk memastikan bahwa semua permintaan terpenuhi, seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kan sebenarnya yang paling maksimal itu adalah butuh 39, kita cuma butuh punya 32, berarti masih kurang 7 pekerja nih, 7 lawyer. Berarti akan ada kemungkinan entah either perusahaan akan melakukan yang namanya penambahan tenaga kerja sebanyak 7 orang, atau udahlah karena ini kan cuman baru untuk periode ini gitu ya, siapa tahu di periode lain kita beda lagi gitu, udah pastiin aja 32, cuman mungkin jam kerjanya yang ditambahkan, jadi ada ketambahan sehari bagi 7 orang ini secara khusus, seperti itu. Itu perencanaan agregat dalam jasa. Berikutnya kita akan mau mencoba ngomongin soal manajemen pendapatan.